Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulama warasatul anbiya maknanya adalah dia hanya boleh mengatakan tentang halal haram, tentang surga neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ngarang, Pak. Kalau ingin kamu sukses, baca ini 444 kali. Ngarang, Pak, ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah kajian Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo, juga segenap pemirsa yang saat ini dimanapun menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah pertanyaan tentang ini, tentang keimanan. Yang jawabannya adalah tentang keimanan. Ini adalah pertanyaan yang sangat pokok dan sangat besar. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan, yang perkataan itu sudah cukup bagiku untuk tidak bertanya lagi kepada orang lain. Tentang hal ini, siapa sih yang berhak mengatakan tentang keselamatan akhirat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada manusia yang boleh menyatakan tentang halal haram, tentang surga neraka kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata tidak atas dasar hawa nafsu, wa ma yuntiku anil hawa. Ya, jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berkata atas hawa nafsunya, tetapi ila wahyun yuha. Adapun meskipun itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal tidak berhak atau tidak boleh mengatakan tentang halal haram kecuali meneruskan dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama penerus Nabi, ulama warasatul anbiya maknanya adalah dia hanya boleh mengatakan tentang halal haram, tentang surga neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ngarang, Pak. Kalau ingin kamu sukses, baca ini 444 kali. Ngarang, Pak, ini, Pak. Kalau kamu ingin seperti ini, baca ini 5.555,5 kali gitu. Ini ngarang, Pak, dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman, kecuali kalau nggak beriman gitu. Bener nih, Pak, orang yang memberi amalan-amalan yang aneh-aneh gitu, ada nggak? Ada. Wah, kamu kalau mau begini masuk tentara nanti kamu harus puasa pendem separuh, nggak usah penuh, kalau penuh mati. Iya, Pak, ya, puasa pendem sak dada ke bawah, mendem di pasir laut di pantai Parangkusumo. Parangkusumo, baratnya Parangtritis itu, sana ada makam Panembahan Senopati. Oh, itu orang-orang pada kesana, Pak. Macam-macam sudah fatwanya para penyesat itu. Ya suruh mendem separuh lah, suruh melean lah, seperti itu. Saya datang ke sana lihat, oh gini yo. Panembahan Senopati itu Raja Jogja yang pertama. Itu ya, jadi bertanya sesuatu yang besar, dan ini
yang boleh mengungkapkan atau yang boleh berfatwa ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang setelahnya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, para ulama mazhab, para ulama kekinian pun kalau berfatwa atau memberikan pengajaran atau kalau ditanya orang tidak boleh ngarang. Apalagi tidak tahu-tahu Pak, tiba-tiba di media sosial ada Nabi bersabda, barang siapa yang meneruskan ini maka men-share pulang itu loh Pak, maka akan mendapat ini, mendapat ini. Di-share Pak, karena teror dengan iming-imingnya tadi itu. Mana Nabi pernah suruh nge-share seperti itu? Ini sudah ya dituruti kadang-kadang Pak. Nah, ya, jadi hanya boleh kita menyampaikan sesuatu yang sahih. Maka ini sangat berhati-hati. Yang kedua, kalau kita bertanya, bertanyalah sesuatu yang besar, yang menyangkut banyak hal. Di dalam Islam itu orang kadang-kadang ribut Pak tentang bolehkah nyamuk itu dibunuh karena dia adalah makhluk Allah, dia itu juga berzikir. Kadang orang ribut gegeran tentang Rasul itu kalau sholat itu, kalau dari ruku, dari i'tidal mau sujud itu dengkulnya dulu apa tangan dulu. Itu jadi gegeran Pak. Ini hal-hal yang kecil tidak prinsip. Dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, pertanyaan sesuatu yang sangat besar dan menyangkut banyak hal. Ini gitu. Dan orang kalau tidak tahu wajib bertanya. Tidak boleh ngarang sesuai dengan oh salat itu kan 5 waktu. Itu kan untuk orang-orang biasa. Saya mau sholat 7 waktu, saya kan wali, gitu kan? Atau tidak sholat, saya kan wali, saya kan sudah makrifat, sudah sampai kepada Allah. Salat itu kan hanya syariat, syariat itu kan baru jalan. Nanti kalau sudah syariat baru mencapai torik, jalan besar, torikot. Terus kemudian hakikat, makrifat. Lah kalau sudah sampai kenapa harus lewat, harus jalan lagi? Wudu itu supaya hakikatnya adalah supaya wajahnya suci, tangannya bersih dari perbuatan haram, kakinya juga dibasuh. Kalau sudah mampu tidak menjalankan kemaksiatan dari tangan, dari wajah, dari kaki kita, buat apa lagi masih wudu? Seperti ini ada Pak. Iya, salat itu kan hanya jalan supaya bisa bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Lah orang yang sudah seperti saya, sudah setiap saat sudah hati saya itu sudah zikir sendiri Allah, Allah, Allah. Sudah hu sendiri. Ini saya sholat sepanjang, melebihi dari sholat saya sepanjang waktu, sepanjang detik. Jadi kalau saya tidak sholat tidak apa-apa. Seperti ini Pak. Kalau ditanya Jumatan enggak? Oh saya di Mekah Jumatannya. Kayak gitu. Ada seperti ini jangan diikuti yang seperti ini. Bahwasanya Islam itu adalah peneguhan. Iman itu adalah peneguhan hati, ucapan lisan dan amal bijawarih dengan perbuatan anggota badan. Tetap meskipun sampai mati Rasul kurang makrifat bagaimana Rasul itu, kurang wali bagaimana Rasul itu. Toh masih sholat 5 waktu berjamaah, masih berzakat, masih puasa, masih berzikir, menjalankan hal-hal yang sifatnya syariat. Ini tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir adalah al-istiqomah. Istiqomah itu adalah menempati derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya. Ahsanu amala itu bukan aksaru amala. Jadi amal perbuatan kebaikan itu bukan terutama dilihat banyaknya tapi hanya kolo-kolo, tetapi ajeknya meskipun hanya sedikit. Nyenengan kalau takut kelewatan sholat malam Pak, kelewatan sholat malam ya Isya, setelah sholat Isya minimal sholat ba'diyah Isya itu sudah sholat sunnah malam. Terus minimalnya lagi kalau karena belum tidur, belum bisa sholat tahajud, witir lah Pak. Witir itu ganjil, boleh 5, boleh 3, boleh 1. Itu saja dilakukan Pak. Minimal ya misalkan mau 1 lah. Setelah sholat Isya itu, setelah sholat ba'diyah Isya, witir sebelum tidur. Abu Hurairah itu diwasiati oleh Rasulullah bahwa untuk mengamalkan 3 hal dan beliau amalkan sampai beliau meninggal, sampai Abu Hurairah itu meninggal.
itu puasa Ayyamul Bid, kemudian diantaranya yang sholat witir sebelum tidur. Jadi istiqomah sedikit tetapi ajak. Habis maghrib sampai isya sambil kita menunggu sholat isya ya ngaji sak dapatnya atau menambah hafalan sak dapatnya antara maghrib sampai isya begitu. Suruk ya, turun sholat subuh itu kalau pulang paling ya tidur Pak. Tetapi kalau bertahan di tempat sholat, di musolanya, di tempat sholatnya sampai suruk kemudian sholat itu masya Allah haji umroh kamilan sempurna kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah, dan istiqomah itu memang berat. Di antara untuk agar kita mudah atau bisa istiqomah diantaranya adalah dengan tolabul ilmi, dengan memperbanyak wawasan, memperbanyak menggali ilmu, memperbanyak kumpul dengan orang-orang yang suka menggali ilmu. Demikian ya Pak. Sebelum suruk kita bisa monggo beberapa hal yang bisa kita sharingkan di sini, monggo. Ada sesuatu ibu-ibu mungkin kalau sungkan bunyi ya ditulis boleh. Nggih ibu. Nggih Bu. Sedikit mengawali Pak Adi katanya dengan Mustaqimnya ini Pak, Amantubillahnya ini juga yang saya ikuti dalam kegiatan itu luar biasa, macam-macam seperti yang sudah diuraikan Pak Hari. Kemudian di sholat kita itu tiap hari itu kita baca Sirotol Mustaqim. Kalau kita pahamkan adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, minta jalan yang lurus. Nah, mempertahankan apa yang kita ucapkan dan pada aplikasi setiap saat tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi jalan-jalan berkelok-kelok itu kayaknya sudah lebih menjanjikan, menyenangkan Pak, karena jalannya setan. Untuk tetap menjaga amatubillah sumastaqim, kemudian perjalanan hidup kita nanti terakhir husnul khotimah. Nah, untuk bisa menjaga ini dengan sumastaqim, mohon petunjuknya. Terima kasih. Tadi ibu-ibu sekalian, ada lagi ibu? Sudah pergi apa masih ada? Ibu-ibu tadi yang mau tanya? Ada. Ayo cepetan, ayo monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Izin hanya tadi mendengar kata kodok langsung melintas. Ingat ada sesepuh di daerah asal itu ada itu yang meninggal, terus yang nungguin itu bilang gini, sudah nanti sholatnya belakangan aja di kodok. Terus setelah meninggal itu nyampaikan jangan lupa nanti keturunannya itu nyolat kodoknya utinya itu gitu. Nah, saya itu kok aneh, apa saja Ustaz ibadah yang bisa dikodok gitu. Nah, kan jangan sampai nanti anak turun kita itu salah, mengikuti jejak yang salah gitu. Iya, betul. Yang pertama tadi kaum dai agar terpelihara dalam keistiqomahan. Itu diantaranya tadi sudah kita sebut, kita harus rajin menggali informasi thalabul ilmi dan kumpul dengan orang-orang yang suka thalabul ilmi. Di antara ilmu yang harus kita pahami adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali ngikut godaan-godaan jalan belok-belok dari setan tadi, karena semanis apapun, semerdu apapun rayuan itu, dia adalah khutuwati innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, dia setan itu innama ya'murukum bisu wal fasya. Dia senantiasa memerintahkan atau ngojok-ngojoki atau menghembus-hembuskan agar kita berbuat keburukan dan kefasikan. Fasikan itu sudah buruknya buruk. Wala taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak diketahui. Jadi selain mengajak keburukan, perbuatan apa, dia diperintahkan untuk menceritakan tentang Allah atau berpersepsi tentang Allah itu sesuatu yang salah. Oh, Allah itu ada di hati kita.
tempat Allah itu di hati kita. Oh, Allah itu begini. Ini mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak dipahami. Ini tidak boleh. Jadi hitung sudah betul kumtai setiap Sabtu subuh atau setiap malam Rabu atau Kamis itu selalu ngumpul dengan kajian Al-Islam. Di sini juga seperti itu. Dan selalu kalau saya teliti itu kumtai itu teman-temannya nggak ada sih, preman-preman nggak ada. Ya paling takmir masjid meskipun sudah sepuh-sepuh begitu. Ya orang baik-baik. Jadi insya Allah kita akan terjaga keistiqomahan. Selain ketika kita sholat tadi ihdinas syiratal mustaqim, betul-betul kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa Allah jaga di dalam jalannya yang lurus hingga kelak akhir hayat itu husnul khotimah. Terus tadi pertanyaan kodok sholat itu tidak ada. Jadi sholat fardu itu tidak ada kodok, yang ada jamak qasar. Kodok itu pun ada maknanya begini. Kalau misalkan sebelum subuh karena sudah sholat tahajud mulai jam 2, kemudian nunggu subuh itu tidur sebentar, tapi terus kebablas Pak, sampai jam 7 matahari sudah tinggi, itu bangun, asal tadi memang belum bangun, itu langsung bisa sholat mengkodok. Maksudnya mengkodok ini bukan mengkodok, ya sholat subuh saja, nututi yang terlambat tadi itu. Jadi kalau sudah meninggalkan sholat fardu itu sudah ketinggalan atau sudah tinggal, misalkan begini, tidak niat meninggalkan sholat sebenarnya, tetapi doyo pulang, ada nanti sholat di rumah saja karena pekerjaan di kantor masih banyak. Nyampe rumah belum sholat asar sudah maghrib Pak, ini sudah tidak bisa dikodok gitu. Ini apa solusinya? Bertaubat. Sehingga kalau orang makanya sholat itu dalam segala rukhsahnya itu dalam segala situasi itu diperbolehkan. Orang yang sudah tidak mampu berkata-kata sekalipun, asalkan hatinya masih hidup, hatinya itu masih hidup, hatinya masih hidup, itu masih wajib sholat meskipun dengan kedipan mata. Jadi tidak boleh ditinggalkan dengan keringanan-keringanan tertentu. Kalau repot misalkan harus wudhu berkali-kali, ya sudahlah, satu waktu sholat jamak masih bisa dikosor, sudah dikumpulkan waktunya, diringkes, masih boleh tidak pakai air, masih boleh hanya pakai isyarat begini tak boleh, masih boleh dengan kedipan mata, kecuali kalau hatinya sudah anfal, sudah tidak ingat, itu sudah gugur kewajiban sholat. Jadi senyampang pasien itu masih bisa diajak komunikasi, masih nalar, masih genep, tidak sudah pikun. Kalau sudah pikun ngelantur itu sudah akalnya sudah hilang Pak, itu sudah nggak wajib puasa. Maka kewajiban yang menjaga, yang nungguin orang sakit itu adalah diantaranya bimbing setiap waktu itu supaya sholatnya tidak godang. Makanya kalau kita keliling di rumah sakit setiap Selasa sama Jumat sore di Elizabeth itu selalu, ya kalau pasiennya pasti kita sholatnya jangan lupa Ibu, Pak. Keluarganya ini yang kita kembleng. Pokoknya kalau bapaknya ini, ibunya ini sampai nggak sholat, sampai yang dosa. Itu kan ditenteni gitu Pak. Harus, pokoknya harus, nggak bisa pakai air, ditayamumkan gitu. Nggak bisa ngomong, dibisikkan sudah gitu. Tuh, jadi kewajiban. Jadi sholat tidak ada kodok. Yang ada kodoknya itu puasa. Ya. Maridon au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar. Jadi boleh tidak puasa kalau sedang sakit atau dalam perjalanan, tetapi wajib mengganti di hari lain. Memang betul ada Pak di kampung-kampung itu, kalau orang sakit berapa bulan atau berapa tahun stroke, nanti kalau meninggal itu kalau bukan anak cucunya sendiri yang mensolati banyak sekali, ngumpulkan banyak orang, berapa ratus orang untuk sholat di kalkulator itu. Berapa tahun kali 5 kali yuk sholat. Nah ini tidak disyariatkan. Demikian kita masuk waktu zuhur nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.